A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Dan salah satu kenikmatan terbesar yang kita bisa rasakan hingga hari ini adalah kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ada seorang ulama bernama Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, rasa syukur adalah anugerah. Setiap kali kita mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, maka itu adalah bentuk kenikmatan lain yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah tak akan pernah bisa berhenti bersyukur. Dan tak lupa juga kita sampaikan salam terbaik kita kepada pemimpin terbaik, kepada orang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena dari beliaulah kita belajar bagaimana caranya mengenal Allah, dari beliaulah kita belajar bagaimana caranya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, dan dari beliaulah kita belajar bagaimana caranya agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang Allah ridhoi. Sebagaimana telah Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu kita berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana caranya kita menjadi orang yang bertakwa? Dari beliaulah, dari Nabi Muhammad SAW kita belajar bagaimana caranya. Nah, pemirsa Labik TV dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di hari ini saya ingin sedikit berbagi kepada kita semua bagaimana menjaga semangat Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa Ramadan hanya datang setahun sekali, dan sebuah kenikmatan yang sangat besar ketika kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Maka sepantasnya lah dan sewajibnya lah kita menjaga semangat Ramadan kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menjaga niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Maka kita harus niatkan bahwa Ramadan kita, bahwa ibadah kita semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tak menjadi lemah semangat ketika orang lain tak melihat ibadah kita, ketika orang lain tak mengetahui apa amal istimewa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita melakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah meniatkan hal tersebut untuk Allah, maka insya Allah semoga ridha Allah akan kita dapatkan. Nah, poin kedua yang bisa kita lakukan agar semangat kita di bulan Ramadan tetap terjaga adalah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tak sedikit dan juga sering sekali kita jumpai orang-orang yang tak bersemangat dan juga tak bergembira ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka merasa terhalang dari berbuat maksiat, mereka merasa terhalang dari berbuat hal yang sia-sia. Na'udzubillah, orang-orang yang seperti inilah termasuk golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk seperti itu. Nah, agar kita tidak termasuk seperti itu, maka kita bergembira dengan hadirnya di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satu keutamaan yang bisa kita dapatkan adalah keutamaan dari Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Quran, maka sepantasnya lah dan juga sewajibnya lah kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dengan cara kita tilawah, dengan cara kita mentadaburi isi Al-Quran. Nah, agar kita tetap selalu terjaga semangatnya di bulan Ramadan. Biasanya kita sering sekali terdistraksi ketika berada di akhir Ramadan. Kita seringkali terpana dengan persiapan menuju Idul Fitri. Akhirnya, akhir Ramadan kita habiskan dengan berbelanja, dengan membuat kue, dengan hal-hal yang mohon maaf, hal-hal yang kurang bermanfaat lainnya. Padahal seharusnya di akhir Ramadan itulah hari-hari yang harus kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena keutamanya sangat besar sekali di 10 hari terakhir Ramadan tersebut. Dan salah satunya adalah keutamaan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, pemirsa Labik TV dimanapun Anda berada, sepantasnya lah kita bergembira ketika bulan Ramadan datang,
dan juga kita manfaatkan Ramadan kita dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Karena banyak sekali tadi sudah Ana sebutkan keutamaannya adalah bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, dan juga terdapat malam Lailatul Qadar, yang malam ini merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi jangan sampai kita terdistraksi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan sia-sia. Karena na'udzubillah kita bisa menjadi orang-orang yang merugi ketika di bulan Ramadan. Kemudian poin ketiga yang bisa kita lakukan adalah menyusun agenda kebaikan. Kenapa kita perlu menyusun agenda kebaikan? Agar kita bisa mendisiplinkan diri kita untuk berbuat amal soleh di bulan Ramadan. Contoh kecilnya saja, kita bisa membuat amalan checklist kapan kita bersedekah, kepada siapa kita bersedekah, atau orang-orang terdekat kita. Contoh, misalkan kita bisa membuat daftar agenda kebaikan, memberi takjil kepada tetangga, memberi takjil kepada teman, memberi takjil kepada kerabat, yang insya Allah itu bisa membuat kita disiplin dalam berbuat amal soleh. Dan sekaligus ketika kita membuat agenda kebaikan, maka kita juga bisa mengevaluasi sejauh mana agenda kita yang sudah kita rencanakan berhasil. Nah, insya Allah ini ketika kita lakukan, maka semangat kita di bulan Ramadan akan tetap terjaga. Kenapa? Karena kita disiplin dalam menjalankan agenda-agenda kebaikan, dan kita disiplin dalam berbuat amal soleh, insya Allah. Baik, poin berikutnya adalah menyucikan diri. Nah, menyucikan diri di sini dimaksud adalah bertaubat kepada Allah. Sebagaimana kita sebagai manusia biasa yang memiliki keimanan dan juga memiliki hawa nafsu, maka otomatis kita pasti akan ada saatnya untuk berbuat maksiat. Na'udzubillah, walaupun itu hal yang kecil. Hal yang kecil pun tetap termasuk maksiat ketika kita tidak mengistighfari diri kita. Oleh karena itu, agar semangat kita tetap terjaga, pemirsa Labbaik TV dimanapun Anda berada, sepantasnya lah kita untuk selalu menyucikan diri kita dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal terkecil yang bisa kita lakukan adalah dengan beristighfar. Istighfar ini mungkin hanya sepele bagi kita, tapi manfaatnya sangat luar biasa sekali. Ketika kita mendapatkan ampunan Allah, maka disitulah letak bahwa Allah memberikan ridhonya kepada kita. Masya Allah, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu beristighfar. Nah, baik pemirsa Labbaik TV, kemudian poin terakhir yang bisa Ana sampaikan adalah berdoa. Bagaimana caranya agar kita tetap semangat di bulan Ramadan? Adalah berdoa. Doa ini merupakan senjata orang mukmin. Kita sebagai manusia dan kita juga sebagai hambanya Allah, sudah sewajibnya lah kita mengusahakan diri kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, beribadah dengan sebaik-baiknya. Tetapi semua itu kembali lagi kepada taufik dan hidayah Allah yang paling menentukan. Oleh karena itu kita sebagai hambanya Allah sudah sepantasnya lah kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah untuk selalu dimudahkan berbuat kebaikan. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mendekatkan diri kita dengan orang-orang yang baik. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang yang baik, insya Allah. Nah, semoga dengan doa ini Allah menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang sukses, insya Allah. Seperti yang sudah Allah katakan dalam Quran Surah Al-Baqarah 183 sudah Anda sebutkan tadi, bahwa tujuan akhirnya adalah menjadi orang yang bertakwa, insya Allah. Dan agar semangat kita dalam Ramadan tetap terjaga. Baik pemirsa Labbaik TV, insya Allah itulah hal-hal yang bisa Anda sampaikan. Bagaimana caranya agar kita menjaga Ramadan kita tetap semangat. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah meniatkan diri kita, meniatkan ibadah kita semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua adalah kita bergembira menyambut Ramadan, karena banyak sekali keutamaan Ramadan yang bisa kita raih di dalamnya. Kemudian berikutnya bisa kita lakukan adalah menyusun agenda kebaikan agar kita bisa berdisiplin dalam beramal soleh. Dan selanjutnya adalah kita menyucikan diri dengan cara bertaubat agar Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita. Karena sangat erat sekali kaitannya antara ibadah dan sucinya hati. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita rahmatnya dan selalu senantiasa memberikan kita kemudahan kepada kita untuk selalu bertaubat kepadanya. Kemudian hal terakhir yang bisa kita lakukan untuk menjaga semangat Ramadan kita adalah berdoa kepada Allah. Ingat, doa adalah senjatanya mukmin. Makanya kita selalu harus senantiasa berdoa
dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, dan juga apapun keadaannya. Insya Allah, mungkin cukup sekian dari Ana, dan semoga bermanfaat yang Ana sampaikan, khususnya untuk Ana pribadi dan juga pemirsa Labib TV dimanapun Anda berada. Ala kulli hal, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.